24 gram magnesium anhidrat. Berarti ini tuh magnesium sulfat anhidrat. Dan ini tuh X hidrat. Oke? Nah, jadi massa H2O sama dengan massa MgSO4 X hidrat dikurangi massa MgSO4. Atau 31,2 gram dikurangi 24 gram sama dengan 7,2 gram H2O. Ya. 7,2 gram H2O. Ini tuh hidrat, no? Boleh mengerti ini? Boleh? Gampang toh? Oke. Di sini kan suruh tentukan jumlah air kristal yang terikat. Nah, jumlah air yang terikat masanya berapa? 7,2. Ya. Nah, jadi jumlah mol MgSO4 itu sama dengan 24/120. Ya. 120 dari mana tadi? Dari ini toh. MgSO4 kan 120 toh. Dia kan ada 24 gram. Kalau mau cari mol toh. Berarti 24/120 kan? Sama dengan 0,2 mol apa? MgSO4. Jadi MgSO4 jo. Orang kopi. Oh, nak tahu kopi Kang. Ini situ bilang. Nah, kemudian nggak bisa tahu tuh di sini dia kan ditanya dia tuh MgSO4 kan? Kemudian jumlah mol air itu sama dengan tadi 7,2 gram toh. Per air berapa? 18 kan? Sama dengan 0,4 mol air. Nah, mol MgSO4 berbanding mol air itu sama dengan koefisien MgSO4 berbanding koefisien air. Tunggu ragu-ragu ya, ada bobo angus. Tunggu. Ya, kita cek tugas yang kagak di dapur apa tuh tante kondisi pulang dia suka keluar kondisi tinggal tugas. Nah, sudah toh. Nah, jadi perbandingan molnya MgSO4 berapa? 0,2 kan sini toh. Air 0,4 kan? Nah, 0,2 banding 0,4 ini MgSO4 banding H2O sama dengan koefisien MgSO4 itu 1 kan dalam reaksi tadi toh. Mana tuh reaksi? Ini dah. Nih. MgSO4 berapa ini? 1 toh. Sedangkan koefisien dari air itu X toh. Ya. Nah, jadi 1 berbanding X. Maka dalam penyelesaian matematis 0,2X sama dengan 0,4. X sama dengan 0,2 bahagi 0,4 bagi 0,2. X sama dengan 2. Jadi jumlah air kristal itu sama dengan 2. Nah, maka rumus senyawa kristal atau yang terhidrat itu, langsung juga sini terhidrat tuh. Pengen tahu, nah, adalah MgSO4 2H2O. MgSO4 2H2O. Tadinya kan sini orang belum tahu toh. Ini kan masih magnesium sulfat hidrat. Berapa DP hidrat toh belum tahu. Orang bisa ketahui dari selisihnya dulu toh, baru dibagi perbandingan mol. Sehingga diperoleh MgSO4 2H2O. Jadi kalau ada, coba mau diperhatikan dalam persamaan reaksi kalau ini membaca zat ada pakai 2H2O berarti ini air kristal. Berarti dia dalam bentuk kristal. Nah, kalau kristal orang panaskan maka air kalau dipanaskan jadi apa? Cair. Dipanaskan pertama kristal itu berbentuk seperti es toh. Dipanaskan dia mencair, lama-lama dia akan apa? Menguap. Yang tersisa adalah kristal. Iya toh? Nah, coba misalnya gula.
Jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh berpikir. Gula pasir dang. Toh, gula pasir, kong ngoni taruh air, kong aduk. Jadi cair tuh dia toh. Berarti dia nama air gula kan? Ya toh? Ah, untuk mendapatkan kristal gula semula, air gula tadi ngoni apa? Panaskan toh. Ya kan? Panaskan. Lama-lama air itu akan menguap. Kalau air keluar semua, yang tersisa adalah kristal gula. Bisa ngerti itu? Ya. Memang katu karena ini ada pandemi, jadi mau percobaan di lab itu boleh. Jadi kita kurang mau terangkan pangoni bagaimana supaya ngoni mengerti dan itu. Soalnya susah tuh kalau nyana baking, tapi baking itu yang hari-hari ngoni jaga baking, no? Ya toh, supaya ngoni mengerti. Oh begitu kote. Kalau air apa kristal kalau dipanaskan airnya akan apa menguap, yang tersisa adalah kristal. Sama dengan garam ngoni taruh air toh, kemudian ngoni panaskan, lama-lama airnya akan pergi menguap, yang tersisa adalah kristal garam. Sama dengan di Madura. Siapa pernah pergi di Madura? Di jembatan Suramadu sana, kong terus ke sana ke Madura, kong ngoni lihat tuh lahan garam. Di sana kan pembuatan garam toh. Coba ngoni search di internet. Pembuatan garam toh di sana. Ternyata tuh garam di sana cuma diambil air laut kan. Waktu turun dengan pesawat ke Surabaya, orang kira sawah, petak-petak sawah, kebun pece dan sama kalau di sini petak-petak kebun pece. Nen tahu kota itu petak-petak garam. Jadi air laut dorang kasih masuk di petak-petakan itu, kemudian dibiarkan matahari. No di sana DP panas, kok DP matahari ada 7 di Madura, pulau toh dia panas di sana. Nah, jadi cocok sekali. Jadi nggak perlu pakai gas, mau kasih panas. Cuma sama dengan bak, lu bikin bak begitu. Nomor besar-besar tuh bak, sama dengan kebun pece, no besar. Dong kasih masuk air apa? Air laut semua. Lalu dong biarkan dibiarkan di udara terbuka. Nah, tadinya masih air garam. Lama-lama karena proses penguapan secara alami, airnya menguap karena suhu udara di sana sangat tinggi, sangat panas. Lama-lama yang tersisa tinggal apa? Kristal garam. Kok dorang jaga skop? Jaga injang-injang, jaga skop, no? Nah, baru itu dorang murnikan, ya. Dorang murnikan. Jadi itu garam itu bersih sebenarnya. Cuma kan karena garam itu bersifat membunuh mikroba kan. Nah, sehingga tidak usah takut. Biar dompet kaki kotor, tetap ketika dorang murnikan, ya, jadi kristal garam. Itu tuh garam tuh makan, no? Lo kurang mau tambah variasi dengan garam beriodium, itu kurang merek. Kan orang farmasi besok-besok mau nih jaga baking tuh dia. Garam beriodium, no, campur no tuh garam campur iodium supaya katu laku di pasaran, toh? Nah, itu air garam, itu kristal, ya. Kristal. Nah, coba ngoni di udara ini sebenarnya kan ada mengandung molekul-molekul air toh yang tidak kelihatan kan. Kita mau tanya Pak Ngoni. Coba Ngoni keluarkan air es dari dalam kulkas, ya. Es dalam kulkas Ngoni tumpah di gelas yang kering, Ngoni tumpah air es. Dibiarkan beberapa saat. Apa yang terjadi lama-lama? Cair. Di pinggiran gelas luar akan ada apa? Baombong. Baombong itu dari mana? Itu gelas bocor keluar dari dalam pori-porinya? Enggak, Bro. Dari es. Menguap, Bro. Hah? Menguap? Menguap bagaimana? Karena es itu suhunya di bawah rendah. Mengembun. Nah, dia mengikat itu uap air yang ada di udara. Bukan menyublim. Kalau menyublim dipanaskan. Mengembun, ya, baombong. Itu tadi Azam bilang. Kalau orang Manado bilang, orang Gorontalo bilang baombong. Nah, jadi itu lapisan luar gelas yang basah itu bukan karena air dari dalam keluar, tapi karena suhu di dalam wadah itu rendah,
sehingga mengikat molekul-molekul air yang ada di udara bertebaran. Nah, itu yang orang pegang tuh gelas, basah tumpah tangan. Air itu air dari udara, bukan air dari dalam gelas, ya. Mengerti? Karena ini udara ini mengandung air, mengandung kristal juga. Makanya orang mesti kasih panas, mesti pakai matahari itu. Nah, sudah toh? Ya, sudah. Sekarang lanjut. Penentuan kadar unsur dalam senyawa. Kadar unsur dalam senyawa dapat ditentukan perbandingan massa unsur dalam satu senyawa yang telah diketahui rumus kimianya. Sebagai contoh untuk senyawa XMAN berlaku persamaan. Massa X sama dengan M dikali ARX dibahagi dengan MR dikali dengan XMYN dikali dengan massa XMYN, atau persen X tadi yang terjelaskan toh sama dengan M kali AR X per MR XMYM kali 100 XMYN. Itu tuh jumlah atom. Tadi saya sudah jelaskan, tapi ini tinggal di penulisan. Nah, contoh soal. Berdasarkan hasil penelitian, kalau perhatikan di slide, ternyata di dalam kopi terdapat senyawa kafein. Ya. Dalam kopi ada kafein. Hasil analisis menunjukkan bahwa kafein itu massa rumusnya 194. Ternyata mengandung 28,9% nitrogen. Berapa jumlah atom nitrogen yang terkandung dalam satu molekul kafein? N itu sama dengan 14 ya. Nah, persen N sama dengan M kecil massa dikali dengan ARN 14 ya. Per massa rumus kafein 194 dikali persen kafein. Nah, persen kafein itu berapa? Belum diketahui kan? Makanya diasumsikan dengan berapa? 100%. Ya, jadi persen N kan sudah diketahui. Jadi 28,9% sama dengan M kali 14 per 94 kali 100. Maka M sama dengan, betul itu M sama dengan 4. Coba hitung. Betul M sama dengan 4. 14M per 194 kali 100. M sama dengan berapa? Dari mana itu 4, Ansam? Dari 14M per 194 kali 100%. Sama dengan berapa? Coba 14 per 194 berapa? 0,07 Prof. Berapa? 0,07.